Nah, ini Pak, ini kan launching pertama. Ya. Mungkin dari teman-teman atau pemirsa yang menonton podcast ini ingin tahu sebenarnya apa sih itu inspirasi Palopo? Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Jadi sesuai dengan namanya, inspirasi info seputar imigrasi Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang waktu Indonesia Tengah. Selamat datang di ruang podcast kami, podcast Inspirasi Palopo, info seputar imigrasi Palopo. Nah, podcast ini adalah bentuk inovasi dari kantor imigrasi kelas 36 TP Palopo untuk menyebarkan informasi-informasi keimigrasian. Karena hari ini adalah hari pertama dan hari launching kami, maka kami mengundang tamu yang spesial. Kami mengundang Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 36 TPI Palopo, Bapak Benyamin Kalipatembal Harap. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri karena ada peribahasa yang bilang Pak, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih Pak Basri. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih kepada tim ini yang sudah bekerja keras untuk kemajuan Kanwil Palopo sendiri. Sekali lagi saya apresiasi kinerja rekan-rekan semua dalam bekerja dan berupaya memberikan yang terbaik. Saya tidak ada apa-apanya tanpa dukungan kawan-kawan sekalian. Saya dilantik tanggal 27 Juli 2020. Pada saat itu pertama sekali, hari pertama saya dilantik menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 36 TPI Palopo, menggantikan Pak Haryo. Sampai dengan sekarang ini kurang lebih 1,5 tahun sudah saya habiskan pengabdian waktu saya mencoba memberikan yang terbaik untuk kantor ini. Saya sendiri nama lengkapnya Benyamin Kalipatembal Harap. Saya berasal dari Medan dan besar dan lahir di Medan 39 tahun yang lalu. Dan keluarga saya juga berada di Medan. Saya pergi jauh meninggalkan keluarga karena ditugaskan oleh negara untuk mengabdi kantor ini. Kira seperti itu perkenalan singkat dari saya. Wah, jauh sekali ya Medan Pak, berarti Horas Medan. Horas berjual-jual lah. Sapaan orang Medan. Iya. Nah, ini Pak, ini kan launching pertama. Iya. Mungkin dari teman-teman atau pemirsa yang menonton podcast ini ingin tahu sebenarnya apa sih itu inspirasi Palopo? Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Jadi dengan namanya inspirasi info seputar imigrasi Palopo. Jadi pada saat sekarang ini momentum yang tepat bagi kita untuk memperkenalkan imigrasi Palopo. Palopo ini berdiri dan diresmikan sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM itu pada tahun 2016 dan aktif melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya tepat pada tanggal 26 Januari tahun 2017. Jadi ya? sekitar mau 4 tahun kantor ini berdiri. Jadi mungkin katakanlah seperti masih baru 4 tahun tapi tidak ada semangat yang kendur untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah kita. Oh, berarti Kanwil Palopo ini masih 4 tahun Pak ya? Berarti Ya. kayak masih bayi ya kalau bayi. umur manusia. Jadi ibarat kalau kita analogikan kepada bayi kan lagi lucu-lucunya, Lucu-lucunya, lagi betul, berkembang Pak. seperti itu kan. Jadi apa hal-hal yang menarik dari sini dan lagi dengan luasnya wilayah yang mencakup 4 kabupaten 1 kota madya ini merupakan salah satu tantangan khusus tersendiri bagi kami di sini untuk melaksanakan tugas dengan sumber daya manusia yang saya yakin dan percaya mampu mengembangkan amanat yang diberikan. Wah, Seperti itu, Pak. luas juga Pak ya berarti untuk kantor imigrasi Palopo. Nah Pak, ini kan di akhir-akhir ini bahkan 2 tahun terakhir ini di media sosial imigrasi Palopo sering menyebut Sobat Kapolo. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Sobat Kapolo apa sih itu sebenarnya? Oke, ya, Kapolo ini adalah akronim dari kearifan daerah di sini Luwu, karena kita berada di tanah Luwu, makanya kita harus sebagaimana kata pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Jadi Kapolo itu berarti keakraban, keluarga dekat. Keluarga Pak ya? Nah, keluarga dekat, dari situlah saya mengambil inspirasi bahwa dengan tema bersama kita bisa, dengan keakraban ini maka segala tugas, segala hambatan bisa dipecahkan bersama-sama kalau kita mampu
bersama-sama mengerjakannya, berdiskusi, bertenggang rasa, bahu-membahu untuk satu tujuan. Apa itu ya? Kapolo. Kapolo itu adalah Kanim Palopo. Oh, jadi Kapolo akronim dari Kanim Palopo. Kanim Palopo. Yang Dan artinya itu seperti yang kearifan lokal yang saya baca literatur dan juga mendapat masukan dari rekan-rekan, itu adalah keluarga dekat, keakraban. Jadi di sini kita mengambil tema adalah bersama kita bisa melayani dengan senyuman. Oh, alah. Berarti melayani dengan senyuman. Dengan senyuman. Kalau kita tambahkan, kalau visi dan misi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melayani dengan hati. Oh, Di sini kita tambahkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Makanya di sini dengan hati dan senyuman. Oh, berarti semua nanti petugas-petugas di kantor imigrasi Wajib senyum. Wajib semua. Wajib senyum. Oke, jadi pemohon yang datang ke sini pasti akan kami berikan senyuman yang paling ceria dari kami. Itu. Tentunya di samping senyuman kan tidak hanya fokus di senyuman, tapi pelayanan yang terbaik. Betul. Jadi Betul, wajib itu. di sini juga kita salah satu motivasi kepada rekan-rekan juga kita mengadakan training in-house training. Kita bisa mengundang dari yang pernah kita lakukan adalah dari perbankan, bagaimana melayani excellent service, bagaimana cara mengatasi keluhan masyarakat. Memang nobody's perfect, but we will try to the best. Wah, luar biasa. Nobody's perfect, but we will try to the best. Yes. Itu mungkin quote hari ini. Nah, Bapak kan tadi Bapak menyebut tentang pelayanan. Yeah. Kalau untuk di kantor imigrasi Palopo sendiri, pelayanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat? Jadi kalau pelayanan kita gandolikan kepada dua subjek. Pertama WNI dan WNA. WNI notabene dan umumnya adalah prosedur penerbitan paspor. Paspor ini ada baru dan penggantian. Ingat, kita memakai kata penggantian bukan perpanjangan. Karena paspor ini adalah dokumen negara. Dan jika pada prinsipnya kita hanya dipinjamkan memakainya untuk melintasi sebuah negara. Dan karena dokumen negara, maka dia tidak bisa hilang, dia tidak bisa rusak. Kalau hilang ada konsekuensi lain dan rusak seperti itu juga. Makanya kita menyebutkan dengan penggantian. Nah, kalau sudah habis masa berlaku, nanti kita ganti yang baru dengan melampirkan paspor yang lama akan ditarik kembali karena dia dokumen negara. Beda mungkin dengan mungkin katakanlah yang lain dia menyebutnya perpanjangan, tapi di imigrasi kita penggantian karena dokumennya diganti. Oh, begitu ya sahabat ya. Dan kedua WNA. WNA ini perpanjangan izin tinggal. Izin tinggal, kunjungan, itu bisa sosial budaya dan segala macamnya. Izin tinggal terbatas dan izin tinggal menetap. Seperti itu untuk pelayanan. Dan satu lagi sebelum saya lupa adalah pelayanan terhadap anak berkewarganegaraan ganda. Supaya tidak susah mengatakannya, kita sebut dengan ABG. ABG, oh berarti kayak pemain bola itu Pak ya, kayak Elkan Baget. Sini Mas, kalau Elkan Baget itu kan naturalisasi. Oh, naturalisasi. Ini ABG beda lagi sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 12 tahun 2006. Jadi kalau ayah orang tuanya salah satu Indonesia, dia anaknya lahir, dia bisa mendapatkan 2 warga negara. Nah, setelah dewasa dia bisa memilih Indonesia atau asing. Oh iya. Nah, dengan salah satunya harus dilepas seperti itu. Oh, berarti waktu Elkan Baget ini masih umur 6 tahun dia ABG. Tapi sekarang pas jadi pemain bola naturalisasi dan memilih jadi orang Indonesia dan membela Indonesia walaupun ya belum memberikan kontribusi yang jelas sekarang. Betul sekali. Saya suka dengan sikap positifnya Bapak Kakak ini. Nah, Bapak, kan tadi ada pelayanan-pelayanan nih. Palopo terbentuk dan memulai pelayanan dari tahun 2017 sampai sekarang 2022. Nah, di 2019, 2020 kan ini ada istilahnya perubahan, shifting dari pandemi dan sebelum pandemi. Apa kayak perbedaan khusus antara sebelum pandemi dan setelah pandemi ini? Kalau berbeda secara khusus sih saya yakinkan dan saya pastikan tidak. Cuma mungkin sebelum pandemi kan tidak ada prokes dalam memasuki ruangan. Tapi kan sekarang kan dengan adanya pandemi ini aktif Kemenkumham Dirjen Imigrasi itu menetapkan work from home sebagai dan membatasi pelayanan itu, kalau saya tidak salah ingat di Maret 2020. Oh, Maret 2020. Maret 2020 ya, di situ kita sempat tutup karena memang lagi awal-awalnya pandemi.
Namun setelah itu kebijakan pemerintah melonggarkan bahwa bisa membuat paspor dengan berkebutuhan yang sangat penting. Oh, bisa Pak ya. Tentunya kita sediakan fasilitas yang lengkap sebelum masuk, ya cuci tangan, kita ukur suhu tubuh, pakai masker wajib. Wajib Pak ya. Wajib Benar. pakai masker, makanya kita ini kan pakai masker Iya, juga betul. kan. Wajib, kemudian jaga jarak dengan layout ruangan sudah kita desain rapi, menjalankan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Oh, berarti itu adalah usaha-usaha Kadin Palopo Bapak ya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ya. Luar biasa. Kita harus salut kepada Kadin Palopo walaupun masih umur 4 tahun ya. Yang kita anggap mungkin masih bayi, masih berkembang, tapi harus terus-menerus mengikuti perkembangan, terus menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada. Tentang izin tinggal lagi Pak, saya cukup penasaran terkait izin tinggal ini. Kalau misal ada pernikahan, misalnya saya punya tante nih yang menikah dengan orang Belanda lah. Apakah orang Belanda ini harus melaporkan diri ke kantor imigrasi kalau misalnya sudah datang di Palopo ini? Oh iya, wajib. Wajib Pak. Jadi sebetulnya dengan kalau yang diamanatkan undang-undang adalah WRA dan sponsornya. Penjaminnya siapa? Kalau dalam hal ini adalah istrinya ataupun orang tuanya. Bahkan bahwa yang bertanggung jawab secara sepenuhnya adalah penjamin. Iya. Jadi kalau misalkan kata simpelnya, kalau ada apa-apa dengan orang asing tersebut, yang kita cari adalah penjaminnya. Di samping orang asingnya tentu. Iya. Tapi kan yang menjaminnya siapa? Oh. Nah, dia wajib bertanggung jawab keberadaannya, tingkah lakunya sampai ke pulangannya, kepergiannya meninggalkan tanah air kita. Jadi penjamin itu betul-betul diikat sekali oleh undang-undang. Jangan kan itu misalkan dengan ada suatu kewajiban di samping penjamin tadi yang seperti saya katakan, hotel, tempat penginapan, kos-kosan, rumah apa segala macam itu kalau memang ada dikunjungi oleh orang asing, hotel tersebut wajib memberitahukan ke imigrasi. Ada aplikasi APOA, Apa ya? aplikasi pelaporan orang asing, dan itu wajib. Wajib Dan Bapak itu ya. nanti bisa kita dengan tim orang yang ada di kabupaten ini sudah kita bentuk juga di tingkat kecamatan, bersinergi dalam hal pengawasan orang asing di daerah tersebut. Oh, berarti ini untuk apoanya kalau misalnya saya pemilik hotel, terus datang orang asing, berarti wajib laporkan Pak ya? Berarti saya boleh melaporkan lewat handphone saja nih Pak? Boleh. Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau sahabat Kapolo ini punya usaha hotel, terus datang warga negara asing, nggak usah datang ke kantor imigrasi Palopo, cukup laporkan saja lewat aplikasi, namanya aplikasi APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Betul sekali. Nah, tadi kan di-mention juga tentang paspor. Kita kan sudah bahas tentang izin tinggal untuk orang asing. Untuk paspor sendiri, yang saya pertanyakan, yang saya lihat, Kadin Palopo sebelumnya agak rame, terus yang sekarang rame. Apakah memang pada saat pandemi ini ada perbedaan antara kuota sebelum dan setelah pandemi? Dikurangkan kah atau gimana? Jelas sekali Mas, ada perbedaan karena memang minat masyarakat juga sangat rendah karena pandemi. Dan lagi biasanya yang saya amati, yang ini pendapat saya, kebiasaan kita itu mengurus sesuatu itu kalau ada perlunya. Oh, iya betul. Itu kebiasaan kita. Yang saya amati, mohon maaf kalau jika saya salah. Sebelum pandemi, semua tempat melintas sebuah negara tidak ada yang ditutup, semua terbuka, mau Malaysia, mau umroh segala macam bebas. Tapi kan dengan adanya pandemi kan ada pembatasan dan kebijakan pemerintah. Betul. Hal ini ya masing-masing negara dengan segala kebijakannya membatasi ruang lingkup pergerakan manusia, dan itulah mungkin yang kami rasakan sangat turun drastis. Kalau dulu permohonan sehari itu bisa sampai minimal dia rata-rata kalau saya lihat infografis yang ada data di sini, kalau saya lihat itu kalau dulu sebelum pandemi itu rata-rata permohonan itu 70 ke 80 per hari. Oh, banyak juga Bapak. Itu paling rendah, itu paling kalau kita rata-rata kan itu. Tapi sekarang setelah adanya pandemi, pemohon per hari paling ada 5 sampai 10 orang setiap hari. Jadi emang pandemi ini mempengaruhi imigrasi. Jelas. Tapi kalau misalnya orang ingin membuat paspor,
melakukan permohonan baru atau penggantian boleh Bapak? Boleh, Walaupun boleh. belum ada rencana pergi ke luar negeri. Boleh, karena kan paspor ini kan berlaku 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Justru seperti itulah yang kita harapkan. Jadi tidak ada nanti kesan mendesak. Iya. Persiapkanlah segala dokumen kita agar nanti kita enak melangkah ke Iya, depannya. betul. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak sibuk-sibuk lagi. Iya betul lah. Gak usah terburu-buru. KTP mati Iya. segala macam. Jadi kalau sudah ready ya anytime you can go. Oh, jadi kapanpun bisa dilakukan penggantian Bapak ya, yang jelas masa berlakunya sudah expired. Iya. Betul sekali. 6 bulan sebelum masa berlaku itu sudah bisa diperpanjang, Oh. sudah bisa diganti sudah bisa diganti paspornya. Kenapa? 6 bulan ini adalah dari hukum internasional, perjanjian ICAO namanya. ICAO, Di situ ada disebutkan bahwa kita termasuk salah satu negara yang meratifikasi Benar. perjanjian tersebut. Nah, ini kan Pak udah 2020 nih. Ya. Masih awal. Dan sekarang itu lagi happening tentang recap 2021. Mungkin Kanim Palopo bisa menjelaskan sedikit tentang pencapaian-pencapaian selama 2021. Apa-apa Oke. saja sih yang dilaksanakan oleh Kanim Palopo? Oke, berarti ini berbicara data. Betul sekali. Di tahun 2021 ini kita telah menerbitkan paspor sebanyak 3.263 paspor. Wah, banyak juga Pak, Iya. walaupun pandemi ya. Walaupun pandemi itu kita ada program isi paspor. Oh, Jadi mungkin iya. kalau yang walk in sangat sedikit sekali, makanya kita jemput bola. Wah. Kita ke Malili, kita mau ke Mangkutana, dan tempat-tempat yang lain kita jemput bola. Jadi kalau ada komunitas masyarakat, instansi pemerintah, instansi BUMN, dan segala Iya. macam, hubungi kita. Kami mau buat paspor di sini Pak, kami datang ke tempat Anda. Wah, Seperti itu. Jadi luar biasa Bapak ya. Tidak ada jarak. Jadi Iya. seperti kayak di Malili itu Iya. kan jauh sekali Mas Betul Pak. kemarin. Jadi Ada 4 jam kayaknya Pak ya dari kita sini. yang ke sana. Hmm. Kita yang ke sana dengan biaya yang begitu murah, biaya yang itu sangat minim sekali. Jadi iya, kita Pak. bisa melayani dengan maksimal kepada masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi masyarakat kalau misalnya ada komunitasnya di sana atau mungkin di kantor-kantor, jadi sisa hubungi kantor imigrasi Palopo Pak ya? Iya. Dan petugasnya yang datang ke sana? Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Ini betul-betul inovasi yang luar biasa karena kita cukup menunggu di tempat, petugas Kanim Palopo yang datang ke tempat kita. Iya. Betul. Kalau untuk yang izin tinggal kan Bapak tadi menyebut tentang izin tinggal. Iya. Berapa sih selama 2021 ini? Kalau izin tinggal tuh ada 181 yang mengajukan izin tinggal. 181 warga negara asing Bapak. Warga negara Wah, asing banyak itu ada juga ya. izin tinggal kunjungan, Iya. ada izin tinggal terbatas dan izin tinggal menetap. Jadi semua ini ada di Palopo sekarang, Pak? Atau sudah keluar atau gimana? Di wilayah kerja kita, kerja kita Palopo itu ada Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Toraja Utara. Wah, luar Ada biasa. 5 wilayah kerja kita. Jadi 181 itulah yang tersebar di 5 wilayah kerja kita. Wah, jadi selama 2021 ini memang walaupun pandemi, Ya. kantor imigrasi Palopo tetap melakukan pelayanan, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, Bapak ya. Karena itu tugas kami. Betul sekali, itulah tugas kantor imigrasi Palopo. Siap. Sekarang sudah waktunya untuk Bapak mungkin istirahat karena udah jam 12 nih. Oleh karena itu, sahabat Kapolo, kami akan selesaikan untuk podcast hari ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, Twitter di bawah ini ya. Terima kasih.